Assalamualaikum sahabat lovers yang pastinya baik hati, tidak sombong dan juga tak lupa dengan Sang Pencipta. Semoga kabar kalian hari ini sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Tak lupa juga admin ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Terbaru kasus Subang terkini, tak terduga Yosef dan Danu bertemu. Ada apa gerangan? Apakah mereka berdamai? Hingga berusia 8 bulan lebih kasus Subang belum juga terungkap. Ternyata perseteruan antara kubu Yosef dan Danu masih terus berlangsung. Fakta terbaru di kasus Subang, di momen Idul Fitri Yosef, Yoris dan Danu bertemu tak terduga. Ada apa gerangan? Meski banyak netizen yang terpecah dalam kubu-kubuan, namun banyak pula netizen yang berharap Yosef, Yoris dan Danu bisa berdamai menjelang pengumuman tersangka kasus Subang. Sejak awal kasus Subang yang terjadi pada 18 Agustus 2021 yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu, publik sudah terpecah dalam perkubuan. Saat itu di awal kasus terjadi kubu-kubuan antara Yosef, suami dan ayah dari korban, dengan kubu Yoris, anak dan kakak korban, serta Danu, kerabat korban. Bahkan ketika itu perseteruan atau saling serang antara ayah dan anak, yakni antara Yosef dan Yoris, sudah menyebar ke media massa. Di akhir tahun 2021, peta kubu kemudian berubah ketika Yoris memisahkan diri dengan Danu dan bergabung dengan ayahnya Yosef dalam kuasa hukum yang sama. Perubahan peta kubu itu terjadi ternyata tak mampu meredam perselisihan orang-orang yang sebenarnya adalah orang dekat korban tersebut. Bahkan hingga saat ini, saat kasus Subang sudah berjalan 8 bulan lebih, perseteruan antara kedua belah pihak masih terus terjadi. Nah, di momen Idul Fitri tahun ini 2022, secara tak terduga Yosef dan Yoris bertemu dengan Danu. Hal itu diungkap Yosef dalam wawancara yang ditayangkan di kanal YouTube Koin 1000. Menurut keterangan Yosef, pertemuan tak terduga antara Yosef, Yoris dan Danu terjadi pada Idul Fitri 2022. Namun dalam kenyataannya seperti peran tak terduga itu jauh dari kata perdamaian. Dalam keterangan, Yosef mengatakan seusai sholat Idul Fitri, Yosef ditemani anaknya Yoris dan istrinya Yoris, Yanti, melakukan ziarah ke makam Tuti dan Amel. Saat mereka tiba di pemakaman, di sana sudah ada Danu yang ditemani keluarga besar korban yang juga sedang melakukan ziarah. Sayangnya, dalam pertemuan tidak terduga tersebut tidak ada komunikasi apapun antara Yosef, Yoris dan Danu. Tak ada sapaan apapun di antara mereka. Pertemuan itu hanya secara kebetulan. Saya baru datang ke makam, dia sudah ada di sana. Gak ada kontek-kontekan, itu spontanitas, tapi gak ada komunikasi, papar Yosef. Bahkan Yosef kembali menceritakan bagaimana ketika mereka bertemu saat diperiksa di Polda Jabar terkait kasus Subang, Danu tak mau bersalaman dan tidak ada sapaan. Itu perubahan drastis dalam hal etika kekeluargaan, ungkap Yosef. Ditanya tanggapan soal pentingnya Danu di Instagram, postingan Danu di Instagram tentang bagaimana cara meminta maaf kepada kedua almarhumah, menurut Yosef, jangankan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, meminta maaf kepada dirinya sebagai orang yang masih hidup tidak pernah terjadi. Yosef mengemukakan bahwa dirinya sudah menjadi korban framing yang dilakukan Danu di kasus Subang ini. Namun menurutnya hingga saat ini tidak ada kata maaf untuk Yosef dari Danu. Yosef juga membantah tuduhan netizen bahwa sebenarnya antara Yosef dan Danu di kasus Subang itu hubungannya baik-baik saja. Netizen menuduh Yosef sedang membuat drama dengan Danu di kasus Subang. Menanggapi tuduhan itu, Yosef dengan tegas membantah, bahkan dirinya menginginkan agar kasus ini cepat terungkap. Kasihan Tuti dan Amel sudah meninggal dunia, demi Allah tidak ada sinetron, paparnya. Bahkan Yosef menyayangkan almarhum Tuti dan Amel menjadi komoditas konten analisis dan prediksi yang dilakukan oleh para YouTube dalam meliput kasus Subang ini. Nah sahabat lovers, bagaimana tanggapan kalian? Cantum di kolom komentar, dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai jumpa di video pembahasan Subang selanjutnya.